Berikutnya kita akan belajar tentang greatest common divisor atau bahasa Indonesianya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, materi ini tentunya kita sudah belajar dari SD ya, cuman sekarang kita bahas dengan lebih sistematis. Oke, jadi sebelumnya apa itu yang disebut dengan greatest common divisor gitu, atau faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat ya. Jadi di sini misalkan kita punya dua buah bilangan bulat A dan B, di mana A-nya itu tidak boleh 0 dan B-nya juga tidak 0 ya. Nah, di sini bilangan bulat terbesar D yang habis membagi A dan habis membagi B sekaligus itu disebut sebagai faktor persekutuan terbesar atau the greatest common divisor, singkatannya GCD ya. Kalau bahasa Inggrisnya GCD, mungkin kalau bahasa Indonesia seringnya pakai FPB, cuman saya akan lebih sering menggunakan singkatan GCD gitu, karena ini standar internasional. Jadi di sini D itu dinotasikan sebagai GCD dari A dan B gitu. Oke, nah tentunya bilangan A dan B bisa jadi mereka punya faktor-faktor yang lain. Jadi misalkan ada faktor lain dari E sehingga E itu habis membagi A dan E habis membagi B ya. Nah, tapi faktor yang lain E ini pasti lebih kecil dari si D ini gitu. Karena D itu adalah faktor yang terbesarnya gitu. Oke. Jadi faktor yang lain itu pasti lebih kecil dari D. Oke, atau ya sama gitu. Nggak mungkin lebih besar. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan GCD dari dua buah integer gitu. Nah, kalau misalkan integernya kecil, ya kayak misalkan 24 dan 36 gitu. Nah, cara mencari faktor persekutuan terbesarnya bisa dengan faktorisasi prima. Jadi misalkan kita ingin tahu GCD dari 24 dan 36. Nah, di sini 24 itu kita tuliskan dalam faktor-faktor primanya. Jadi 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3, terus 36 itu adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, di sini kita punya faktor 2 yang samanya, terus di sini kita punya faktor prima 3 yang sama juga. Nah, setelah itu GCD dari dua buah angka ini, kita lihat faktor prima yang sama, cari pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya adalah pangkat 2. Oke. Jadi 2 kuadrat, terus nanti dikalikan faktor prima yang di sini, cuman yang pangkat terkecil juga. Nah, di sini faktor prima dengan pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1. Berarti nanti GCD-nya adalah tinggal kita kalikan 2 kuadrat dikali 3, dapatnya 12. Oke. Dan tentunya bisa kita lihat kalau 12 itu memang habis membagi 24, dan 12 juga habis membagi 36. Dan tentunya lagi faktor-faktor yang lain, dua buah angka ini, 24 dan 36 ini punya faktor yang lain kan. Misalkan 6 gitu. 6 kan habis membagi 24. Jadi kan 6 habis membagi 24, 6 juga habis membagi 36. Jadi 6 ini faktor yang lain gitu. Tapi ya 6 ini bukan GCD karena 6 lebih kecil dari 12 itu. Dimana 12 juga habis membagi 24 dan 12 itu habis membagi 36. Oke. Jadi 12 ini GCD-nya. Nah, tentunya dua buah bilangan belum tentu punya faktor prima yang sama kan. Kalau misalkan dua buah bilangan itu tidak memiliki faktor yang sama, itu kita katakan GCD-nya itu adalah 1 gitu. Oke. Nah, jadi misalkan 10 dan 27 gitu. 10 dan 27 ini kalau kita kita tulis dalam faktorisasi prima, 10 itu adalah 2 kali 5. Sementara 27 itu 3 pangkat 3. Oke. Nah, jadi di sini nggak ada faktor prima yang sama gitu. Nah, dalam kasus ini karena nggak ada faktor prima yang sama, kita katakan bahwa GCD dari 10 dan 27 itu adalah 1. Nah, sekarang kalau misalkan dua buah bilangan, kalau GCD-nya 1, maka dua buah bilangan tersebut kita katakan saling relatif prima. Oke. Jadi pada contoh ini 10 dan 27 ini saling prima ya, saling relatif prima ya. Oke. Nah, ini untuk dua buah bilangan ya, saling relatif prima itu. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya itu lebih dari dua buah gitu. Jadi di sini misalkan kita punya bilangan bulat A1, A2 sampai AN. Nah, bilangan kumpulan A1, A2 sampai AN ini kita sebut sebagai
saling relatif prima berpasangan atau pairwise relatively primes gitu. Jika GCD dari AI dan AJ itu 1 gitu untuk semua I dan J di mana I-nya nggak sama dengan J. Jadi setiap pasangannya itu GCD-nya 1 gitu. Oke, jadi misalkan 10, 27 dan 77 gitu. Tadi di sini kita udah tahu ya di slide sebelumnya kalau GCD yang 10 dan 27 itu adalah 1. Nah, sekarang kalau kita lihat ya mungkin saya tulis ulang lagi aja ya. Jadi 10 itu kan 2 kali 5, 27 itu 3 kuadrat. Terus kalau 77 kita lihat ini 7 kali 11. Nah, di sini kita lihat 10 dan 27 ya tidak ada faktor prima yang sama, makanya GCD-nya 1. Terus 27 dan 77. Oke. Jadi ini kita membandingkan setiap dua buah bilangannya gitu. Setiap dua buah bilangan selalu GCD-nya 1. Di sini kita tadi ini udah 10 dan 27. Sekarang coba kita lihat 27 dan 77. Di sini 27 dan 77 juga tidak ada faktor prima yang sama gitu. Makanya GCD-nya 1. Terakhir ya kita juga harus periksa GCD antara 10 dan 77. Ini GCD-nya juga 1 karena ya kita lihat ini dan ini nggak ada faktor prima yang sama. Oke. Jadi GCD-nya 1. Artinya di sini 3 buah angka ini 10, 27 dan 77 itu kita katakan saling relatif prima berpasangan. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita mau menentukan GCD dari dua buah bilangan? Kalau A dan B ini angkanya kecil ya kita pakai faktorisasi prima tadi. Nah, kalau angkanya besar gimana gitu? Kalau misalkan kayak soal ini gitu. Ini kan angkanya cukup besar ya. Nah, kalau angkanya besar ya tentunya kalau pakai faktorisasi prima nanti agak lama gitu ngitungnya. Terutama komputer ya. Komputer agak lama ngitungnya. Nah, salah satu triknya adalah dengan menggunakan algoritma Euclid. Nah, cuman di sini sebelum kita masuk ke algoritma Euclid, kita butuh lemma ini gitu. Oke. Nah, lemma ini mengatakan seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita punya bilangan bulat A, dan A itu bisa kita tuliskan dalam bentuk BQ plus R, di mana semua bilangan ini bilangan bulat ya. Dan R-nya ini kayak apa ya? Kayak algoritma pembagian ya. Jadi R-nya di sini harus lebih besar dari 0 juga dan lebih kecil dari pembagi B-nya juga ya. Nah, jadi di sini kalau bisa dituliskan seperti ini, nanti GCD dari A dan B, GCD dari A dan B ini akan sama dengan GCD dari B dan R gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin sebagai contoh, kalau A-nya 22, B-nya 4, berarti kan Q-nya 4 kali Q-nya 5 ya, berarti ini 20 tambah 2 gitu, R-nya 2. Artinya di sini kalau berdasarkan lemma ini, GCD dari 22 dan 4, ya kan, A dan B ya, itu akan sama dengan GCD dari 4 dan 2 gitu. Nah, di sini GCD 4 dan 2 itu gampang dihitungnya ya. Ini tentunya adalah 2, dan nanti ini sama gitu. Jadi, GCD dari 22 dan 4 ya 2 juga. Oke. Ya, tentunya kita bisa lihat kalau 22 itu, karena ini masih angkanya kecil ya, bisa kita faktorkan menjadi 2 kali 11. 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, faktor prima yang sama hanya 2. Terus lihat pangkat yang paling kecilnya gitu. Jadi di sini GCD-nya tentunya adalah 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma Euclid-nya. Oke. Jadi di sini misalkan kita punya dua buah bilangan bulat positif ya, A dan B. Tujuan kita adalah menghitung GCD dari A dan B ini. Oke. Jadi kita mau menghitung GCD A dan B. Ini berapa? Nah, di sini kita asumsikan A-nya itu lebih besar dari B. Kalau misalkan A-nya lebih kecil dari B, gimana? Ya, nggak masalah. Nanti kita tukar peran aja gitu. Oke? Nanti kalau misalkan A-nya lebih kecil dari B, di algoritma ini si A-nya jadi B, B-nya jadi A gitu. Oke? Jadi ya nggak masalah ya. Nah, sekarang, ini titik. Nah, sekarang kita tulis ulang. Misalkan R0 itu kita tuliskan jadi A, R1 itu adalah B. Jadi ini hanya penulisan ulang. Nah, algoritma Euclid itu adalah sebenarnya algoritma pembagian gitu. Cuman kita lakukan berulang-ulang gitu. Jadi di sini kita lakukan algoritma pembagian untuk R0 dan R1. Nah, sekarang kan A lebih besar dari B. Artinya kita bisa membagi A dengan B. Tapi ya belum tentu habis dibagi gitu. Pasti mungkin ada sisanya.
Oke, jadi R0 ini kita bagi dengan R1 karena dia lebih besar ya. Nanti mungkin ada sisanya R2. Dan itu berdasarkan algoritma pembagian, kan ya memang artinya kita menuliskan R0 itu sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2. Di mana R2 itu sisa, makanya di sini R2 kecil dari R1. Dan dia selalu positif. Q1 ini hasil gitu. Oke. Nah, nanti R1 nanti di sini sekarang R1 ini kita bagi lagi dengan R2 gitu. Oke. Nah, di sini kan R1 kita lihat memang R1 itu lebih besar dari R2 kan. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kita bisa lakukan algoritma pembagian lagi gitu. Jadi sekarang R1 dibagi R2. Artinya berdasarkan algoritma pembagian, di sini bisa kita tulis R1 itu sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3. Di mana R3 itu sisa, artinya R3 itu lebih kecil dari R2. Oke. Nah, ini syaratnya masih oke. Jadi R2 masih lebih besar dari R3. Kita bisa lakukan algoritma pembagian lagi gitu. Tapi sekarang R2 kita bagi dengan R3. Atau dengan kata lain, ya kita tuliskan R2 itu sama dengan R3 dikali Q3 ditambah R4. Oke, nah sekarang R4 ini sisa. Artinya R3 itu lebih besar dari R4. Dan pembagian algoritma pembagian ini harus terus kita lakukan sampai nanti kita dapat sisanya itu 0. Oke. Jadi ya algoritma pembagian ini banyak gunanya ya. Nah, nanti kalau ini sisanya udah 0, nanti berdasarkan lema yang tadi, jadi lema yang ini ya. Tadi kan GCD AB sama dengan GCD BR gitu. Artinya di sini GCD dari A dan B, ini kan A kita ya. Itu sama aja dengan GCD R0 R1. Ini kan hanya menuliskan ulang karena A-nya R0, B-nya R1. Jadi GCD R0 R1 itu sama aja dengan GCD R1 R2. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di baris berikutnya, GCD R1 R2 itu sama aja dengan GCD R2 R3 gitu. Oke, dan seterusnya. GCD R2 R3 itu sama aja dengan GCD R3 R4. Dan ini sampai seterusnya sampai nanti kita dapat GCD AB itu sama aja dengan GCD dari Rn dan Rn-1 dan Rn gitu. Tapi GCD Rn-1 dan Rn itu sama aja dengan GCD Rn-1 dengan GCD Rn-1 dan Rn itu sama aja dengan GCD Rn dengan 0. Oke. Nah, ini GCD Rn dengan 0 itu adalah Rn. Oke, jadi nanti dari algoritma pembagian yang berulang-ulang ini, jadi semua proses ini namanya algoritma Euclid. Nanti sisa terakhir yang tidak 0 itu adalah GCD-nya gitu. GCD dari dua buah bilangan yang ingin kita cari. Oke. Jadi ini GCD-nya tuh yang Rn. Nah, sekarang kita lihat aja contohnya. Jadi di sini misalkan kita mau hitung GCD dari 414 dan 662. Oke. Jadi A-nya ini, B-nya ini. Cuman ini kan A-nya lebih kecil ya. Sementara kalau di algoritma kan A-nya harusnya lebih besar. Berarti sebenarnya ini nggak masalah sih. Jadi kita tulis aja A-nya yang 662 gitu. Itu yang namanya bertukar peran. Jadi A-nya 662, B-nya 414. Nah, sekarang ya kita lakukan algoritma pembagian. Kita tulis A-nya itu R0, atau R0 itu adalah A, terus R1-nya adalah B. Pertama kita bagi, ini R0 berarti 662 ya, dan R1-nya 414. Pertama kita bagi R0 dengan R1 dengan algoritma pembagian. Artinya 662 dibagi 414 ya. Nah, ini pasti hasilnya 662 itu kan nggak habis ya. Maksudnya ada sisanya kan kalau dibagi 414. Di sini ya 662 itu adalah 414 dikali 1 ditambah sisanya 248. Nah, setelah itu si 414 ini kita bagi dengan si sisa ini gitu. Oke, jadi di sini algoritma pembagian lagi. 414 itu sama aja dengan 248 kali 1 ditambah 166. Ini kita bagi lagi langkah berikutnya. Si 248 ini kita bagi dengan si 166. Dapat ini algoritma pembagiannya. Nanti si 166 ini kita bagi dengan sisa 82 ini. Terus kita lakukan gitu. Jadi ini masih 166 dibagi 82 itu adalah 16, berarti kita tulis 166 itu sama dengan 82 kali 2 ditambah 2. Nah, sekarang terakhir 82 ini kita bagi dengan 2. Nah, sekarang ini udah habis ya. Jadi 82 itu kan 2 kali 4 1 ya. Jadi sisanya udah 0 di sini gitu. Oke. Nah, kalau sisanya udah 0, algoritma kita stop. Nanti GCD-nya adalah sisa terakhir yang tidak 0 gitu. Berarti GCD-nya 2. Ini kan sisa terakhir tidak 0-nya 2. Berarti GCD ini adalah 2. Jadi begitu aja. Oke.
Nah, sekarang ya coba kita bahas kalau misalkan kalian ingin membuat algoritma Euclid di komputer ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Jadi input kita adalah dua buah bilangan ya, A dan B. Di mana di sini asumsinya A-nya lebih besar dari B ya. Nah, algoritmanya itu mengatakan seperti ini. Jadi set dulu X itu jadi A, terus kita set Y menjadi B, variabel X dan variabel Y-nya. Nanti counter kita adalah saat kita ingin membagi, kan prosesnya kan nanti si A ini kita bagi dengan B ya, dengan algoritma pembagian. Karena A lebih besar dari B. Ya kan? Nah, nanti hasil baginya itu kita simpan di variabel R. Nah, nanti tentunya setelah itu X-nya itu kita jadikan variabel Y, nanti Y-nya kita jadikan dengan R. Gitu. Jadi ada perpindahan variabel di sini. Nah, proses ini dilakukan terus sampai Y-nya itu 0 gitu. Jadi kalau Y-nya 0 stop. Nanti nilai X yang terakhir itu adalah nilai GCD-nya. Oke. Mungkin biar gampang kita lihat, kita coba algoritma ini dengan soal yang ini ya. Jadi ini kan kita udah tahu GCD-nya 2 gitu. Tapi kalau kita mau lihat proses langkahnya, berarti A-nya misalkan 616 tadi ya. Di sini 662 sorry. Jadi A-nya 662. Terus B-nya di sini 414. Oke. Nah, artinya kalau kita mau menggunakan algoritma ini, pertama kita set dulu X-nya adalah 662, terus nanti Y-nya kita set di sini jadi 414. Nah, sekarang kan Y-nya belum 0 kan. Artinya kita mulai lakukan langkah ini gitu. Jadi di sini langkah pertamanya R-nya menjadi X mod Y, berarti 662. Ini mod yang hasil sisa ya. Mod 414. Oke. 662 dibagi 414, sisanya berapa? Nah, di sini tentunya tadi kan kita udah hitung ya, sisanya 248 gitu. Di sini berarti jadi 248. Nah, terus X kita perbarui, X-nya menjadi Y. Jadi X ini nggak jadi 662 lagi, tapi sekarang menjadi 414, karena X menjadi Y. Dan Y ini kita perbarui juga, menjadi R gitu, 248. Karena nanti kalau kita lihat di proses berikutnya kan kita mau membagi, ini kan X awal kita, ini Y awal kan. Terus nanti kita sudah bagi X dengan Y. Tapi nanti kan kita mau membagi lagi si ini dengan yang sisanya. Artinya ini biarin ini udah X-nya kita update jadi 414, Y kita sekarang menjadi yang sisanya ini 248 gitu. Makanya di sini update-nya itu Y menjadi R, X menjadi Y. Oke, jadi ya sekarang kita bekerja dengan nilai yang baru ini gitu. Jadi X-nya kita update jadi Y yaitu 414 dan Y-nya menjadi sisa ini gitu, menjadi R ini. Setelah itu ya kita lihat lagi si Y-nya kan masih belum 0. Kalau Y-nya belum 0 berarti langkah kita masih lanjut gitu. Berikutnya kita hitung lagi R-nya berapa gitu. R-nya berarti X mod Y kan. X-nya berarti sekarang 414 mod dari 248. Jadi 414 dibagi 8 dibagi 248 sisanya berapa? Ya di sini tadi kita juga udah hitung 414 dibagi 248 sisanya 166. Berarti ini hasilnya 166. Oke, itu R kita. Setelah kita menghitung R, jadi R yang ini udah nggak dipakai lagi ya. Setelah kita menghitung R, X kita update. X kita menjadi Y, tapi Y kita kan 248. Berarti X kita sekarang menjadi 248. Setelah itu Y kita menjadi R yang ini. 24. Tapi ini menjadi 166. Setelah itu ya nilai R ini kita nggak perlu lagi. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi. Y-nya masih belum 0 kan. Nah, Y-nya masih belum 0. Artinya masih kita lakukan proses ini gitu. Artinya R kita sekarang X mod Y 248 mod 166. Nah, ini hasilnya tentunya sisanya ini udah kita hitung di sini ya. Ini sisanya 82. Ini 82, oke. R-nya 82. X-nya update lagi jadi Y, berarti X kita menjadi 166. Oke. Setelah itu Y-nya jadi R. Berarti Y kita menjadi 82. Artinya kita nggak perlu lagi. Tapi Y kita masih belum 0 nih. Artinya proses kita lanjut lagi gitu. Jadi sekarang lanjutkan untuk R yang kita hitung lagi R-nya gitu. Dengan X mod Y yang baru ini gitu. Di sini 166 mod 82. Ini sisanya adalah kita lihat sisanya 2. 166 dibagi 166 itu dibagi 82 sisanya 2. Oke, jadi ini sisanya 2.
X kita update lagi jadi Y, berarti ini update jadi 82 karena Y kita 82. Setelah diupdate, Y-nya update lagi menjadi R, jadi 2 gitu, oke. Setelah itu Y kita masih belum 0 kan, Y kita masih belum 0, artinya kita lakukan lagi, cari R lagi. R sekarang adalah 82 mod Y, X mod Y ya, 82 mod 2. Nah, sekarang ini 82 bagi 2, sisanya udah 0. Oke, ini sisanya udah 0. Terus X-nya kita update jadi Y. Berarti X kita update jadi Y kan. Update jadi 2. Terus Y-nya kita update jadi 0. Oke, Y update jadi 0. Nah, sekarang Y udah 0. Y kita udah 0, proses kita stop. Jadi kita nggak ngitung lagi. Gitu. Proses stop. Terus lihat X terakhir. X terakhir adalah 2. Gitu. Makanya di sini GCD-nya itu adalah 2 ini. Gitu. Oke, jadi proses algoritmanya seperti itu. Nah, berikutnya salah satu keistimewaan dari GCD adalah kita bisa menuliskan GCD itu sebagai kombinasi linear angka-angka yang kita cari GCD-nya gitu. Jadi di sini misalkan kita punya A, B aja ya. Jadi misalkan kita punya 2 buah bilangan bulat positif A dan B. Nanti ya AB ini pasti punya GCD ya. Nanti GCD dari A dan B itu bisa kita tuliskan dalam kombinasi linear A dan B gitu. Dimana koefisiennya itu S dan T-nya itu suatu bilangan bulat. Jadi negatif boleh ya, si S dan T-nya itu boleh negatif. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Tadi di contoh 1 kita udah tahu GCD dari angka ini, dari 414 dan 662 itu adalah 2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menuliskan GCD ini dalam kombinasi linear 662 dan 414. Nah, caranya adalah kita harus kerja mundur. Kerja mundurnya itu dari sini. Jadi ini mungkin saya hapus dulu biar kelihatan bagus. Jadi tujuan kita adalah mau menuliskan GCD dari 414 dan 662 itu dalam kombinasi linear 414 dan 662 dan 414. Nah, cara kerja mundurnya itu sebenarnya kita lihat dari si hasil algoritma Euclid ini gitu. Oke. Kan tadi GCD ini sama dengan 2 ya. Berarti kan kita startnya sekarang dari sini gitu. Kita start dari sini. Nah, di sini kita tuliskan 2 itu sama dengan apa? Ini 82 kali 2-nya bisa pindah ruas gitu. Jadi 2 itu bisa kita tulis sebagai 166 dikurang 2 kali 82. Oke. Ini pengalinya biar ditulis di depan biar bagus saja nulisnya gitu ya. Nanti ya ini yang kita tulis gitu. Oke. Nah, setelah itu 82 ini, jadi kalau saya lihat di sini, ini kan ada 82. 82 itu muncul di baris atasnya gitu kan. Jadi kita sekarang tadinya dari baris yang di bawah ini, step berikutnya kita lihat di baris atas ini gitu. 82 ini adalah, kalau kita lihat 82 ini adalah 248 dikurang 1 dikali 166. Oke. Artinya 82 ini bisa kita ganti dengan 248 dikurang 166. Artinya kita bisa menuliskan 2 itu sama dengan 166 dikurang 2 dikali 248 dikurang 1 kali 166. Oke. Atau dengan kata lain, seperti ini. Jadi 82 itu kita tuliskan menjadi ini ya. Nah, sekarang ini kalau kita rapikan bentuknya, ini kan menjadi min 2 dikali 248. Ini ada min 2 kali min 1 ya, jadi tambah 2. Jadi ada ditambah 2 dikali 166 ini, min 166. Terus ditambah 166 juga. Artinya kita punya 3 dikali 166. Nah, sekarang 166 ini kita tuliskan lagi dalam kombinasi linear apa gitu. Di sini 166 itu munculnya di baris yang berikutnya kan. Artinya di sini kita bisa tuliskan, ini saya tulis di atas ya. 166 itu kita bisa tuliskan menjadi 414 dikurang 1 dikali 248. Oke. Artinya di sini di slide ini 166 ini kita gantikan dengan ini gitu. Nah, sekarang ya terus kita rapikan lagi. Berarti ini menjadi 3 dikali 414. Nah, ini ada min 2 dikurang 3 dikali 248 ya. Jadi kita dapat min 5 dikali 248. Nah, terus berikutnya si 248 ini kita gantikan lagi. Kita substitusi lagi. Terus lihat di algoritma Euclid-nya.
248 ini muncul di sini kan. Dan 248 ini berarti kalau kita lihat ini sama aja dengan 662 dikurang 1 dikali 414. Artinya ya di sini kita tuliskan 248 itu adalah 662 dikurang 1 kali 414. Tapi ada pengalinya 5 ya, min 5 di sini. Jadi kita dapat ini, ya terus ya tinggal kita rapikan aja. Jadi hasilnya adalah min 5 dikali 662, terus ini ada 3 dikali 144, ditambah 5 dikali 414. Jadi 8 dikali 414. Jadi sekarang ini kan udah kombinasi linear dari 662 dan 414. Jadi 2 sama dengan min 5 kali 662 ditambah 8 kali 414. Dimana 2 itu adalah ya GCD dari 414. Ini adalah GCD dari 414 dan 662. Oke. Nah, teorema ini namanya, yang kombinasi linear ini namanya teorema Bazut ya. Ini namanya teorema Bazut, dan koefisiennya ini jadi koefisien S dan T-nya itu disebut sebagai koefisien Bazut. Koefisien Bazut. Oke. Oke, ini contohnya. Nah, terakhir kita ngebahas beberapa sifat GCD dan keterbagian ya. Jadi kita punya 3 buah lemma. Sebenarnya ketiga lemma ini merupakan aplikasi dari teorema Bazut. Cuman ya di sini teorema Bazutnya nggak kelihatan karena munculnya di buktinya. Cuman kita nggak terlalu tertarik dengan bukti, jadi ya saya bilangnya ini sifat-sifat GCD dengan keterbagian aja gitu. Oke, jadi di sini yang pertama kita punya, kalau misalkan kita punya 3 buah bilangan bulat A, B, dan C, di mana GCD A dan B itu 1 ya. Oke, jadi ini syaratnya. Nah, sekarang kalau A itu habis membagi B kali C, nanti A itu akan habis membagi C-nya gitu. Karena di sini ini karena GCD-nya 1. Nanti teorema Bazutnya muncul di buktinya sebenarnya saat kita menuliskan 1 sebagai kombinasi linear A dan B. Cuman ya kita nggak terlalu perlu bahas buktinya lah. Oke, jadi mungkin kita lihat contohnya aja ya. Jadi kita tahu ya GCD 4 dan 5 itu 1 ya. Ini kan contoh yang gampang ya gitu. Jadi misalkan di sini kita set A-nya 4, B-nya 5, C-nya 8 misalkan. Tapi kita nggak tahu nih C-nya 8 itu kita masih belum tahu gitu. Cuman kan dari syarat kita udah tahu ya. GCD-nya 1. Terus 4 habis bagi 40 misalkan. Ya kan? Nah, karena di sini 40 itu 5 kali 8, berdasarkan lemma 1, ya sebenarnya kita punya, ini kan A habis membagi BC ya, di mana A-nya 4, B-nya 5 gitu. Artinya di sini nanti A-nya juga habis membagi C. Nah, di sini ya C-nya 8. Gitu. Jadi ini BC sama dengan ini B kita, berarti C-nya 8. Oke, makanya 4 habis membagi C. Atau ya 4 habis membagi 8. Itu contohnya. Nah, sifat yang kedua, kita punya sifat ini. Jadi, kalau P itu suatu bilangan prima, dan P itu habis membagi ini ya, A1 kali A2 dikali A3 sampai dikali AN, di mana setiap A1, setiap A2 ini adalah bilangan bulat ya. Nah, kalau misalkan P-nya itu prima dan habis membagi A1 kali A2 sampai AN, nanti P itu pasti habis membagi salah satu bilangan AI ini gitu. Oke? Nah, misalkan kayak gini. Kita tahu 7 itu prima. 7 itu habis membagi 210 gitu. Ya kan? Nah, berdasarkan lemma yang kedua ini, 210 itu kan 2 kali 3 kali 5 kali 7 gitu kan. Nah, berdasarkan teorema ini, pasti 7 itu habis membagi salah satu di sini gitu. Habis membagi salah satu faktor ini gitu. Dan di sini ya kita bisa lihat 7 itu hanya bisa habis membagi 7 gitu. Tapi yang pasti dia habis membagi salah satu faktornya gitu. Oke. Tapi ya bisa juga si 7 itu, sebenarnya si 210 ini bisa juga kita tuliskan dalam misalkan 6 kali 5 kali, misalkan kita tulis dalam ini ya, 3 kali 5 kali 14. Jadi 2 kali 7-nya kita kalikan, kita gabung gitu. Artinya si 7 ini karena dia habis membagi 210, pasti habis membagi salah satu faktor di sini. Nah, di sini salah satu faktor yang habis dibagi 7 adalah 14 gitu. Dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ya 7 itu habis membagi kombinasi yang lainnya gitu. Makanya di sini ada banyak keterbagian. Oke. Itu yang lemma 2. Nah, yang terakhir
kalau kita punya ABC suatu bilangan bulat, terus kita punya M suatu bilangan bulat positif. Nah, di sini jika kita punya AC itu kongruen dengan BC modulo M, ingat ini artinya apa? Ini artinya M itu habis membagi AC dikurang BC ya. Nah, kalau ini benar, kalau misalkan AC memang kongruen BC modulo M, dan GCD dari C dan M ini satu, oke? Ini C-nya bisa dibagi gitu. Jadi kita dapat A itu kongruen B modulo M. Nah, mungkin kalau kalian ingat di video sebelumnya, ini nggak terjamin ya sebenarnya ya. Kalau misalkan GCD ini nggak ada, kita nggak bisa membagi gitu. Belum tentu bisa. Oke, kita belum tentu bisa membagi kongruensi ini dengan C gitu. Tapi kalau misalkan syarat ini ada ya, misalkan syarat GCD ini terpenuhi, kita pasti bisa membagi kongruensi ini dengan C. Oke. Nah, misalkan untuk contohnya kira-kira begini. Jadi misalkan kita punya 52 itu kongruen dengan 12 modulo 5. Oke, jadi di sini itu mungkin saya tulis di sini ya, 52 itu kongruen dengan 12 modulo 5. Oke, 52 itu kan 4 kali 13. Kongruen dengan 4 dikali 3 modulo 5. Ini saya hanya menuliskan 52 dan 12 itu punya sama-sama faktor 4 ya. Nah, terus kita cek. Artinya di sini kan C kita adalah 4 ya. Jadi ini C, ini A, ini C, ini B. Nah, sekarang GCD dari ini M kita si modulonya. Nah, sekarang GCD antara C dan M artinya GCD 4 dan 5 ya. GCD-nya 1 gitu. Artinya teorema ini bisa kita pakai gitu. Artinya si kongruensinya itu bisa kita bagi dengan C. Artinya di sini kalau kita bagi dengan C atau kita bagi dengan 4 berarti ya. Kalau kita bagi dengan 4 ya kita akan dapat 13 itu kongruen dengan 3 modulo 5. Karena kalau kita bagi dengan 4 ini kan jadi nggak ada ya. Nah, ini benar gitu. Karena bisa kita periksa bahwa ya memang 5 itu habis membagi 13 dikurang 3. Nah, ini bisa kita bagi karena GCD-nya itu 1 gitu. Tapi misalkan kalau GCD-nya nggak 1 gimana? Kalau GCD-nya nggak 1 ya nggak ada jaminan. Nah, misalkan kayak ini. 14 kongruen dengan 8 modulo 6. Ini kalau saya tulis di atas, 14 kongruen dengan 8 modulo 6. Ini kan sama-sama kelipatan 2 ya. Berarti kan sama aja ini kayak 7 kali 2 kongruen dengan 4 kali 2 modulo 6. Ya kan? Artinya C kita 2, M kita adalah 6. Nah, di sini GCD antara C dan M, artinya GCD antara 2 dan 6. Nah, ini enggak 1 gitu. GCD-nya 2. Nah, karena GCD-nya 2, ya kita belum tentu bisa membagi gitu. Sebenarnya coba aja bagi gitu. Kalau kita coba bagi 2, kan nanti kita dapat 7 kongruen 5 modulo 6 kan. Tapi ini belum tentu benar gitu. Dan ternyata memang pada kasus ini salah gitu. Karena kalau kita lihat ya 6 tidak habis membagi 7 kurang 3. 6 tidak habis membagi 3 gitu. Oke. Jadi pembagian kongruensi ini ya baru bisa kalau si syarat ini terpenuhi. Jadi ada syarat GCD-nya.